Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi ma'asiyatillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji hanya kepada Allah Rabbul Izzati dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKT, MAK, dan tak lupa kepada teman-teman dimanapun Anda berada yang insya Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas terstruktur semester Gasal, yaitu mempresentasikan kuis 2 tentang metode harga pokok proses. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Silvina Ananda dengan NIM 240201020359, Prodi S1 PJJ Manajemen, kelas MJ 503, dengan mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKT, MAK, dengan moto hidup Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung ke pemaparan dari definisi apa sih yang dimaksud dengan proses cost method itu atau metode harga pokok proses itu, yaitu suatu metode penentuan harga pokok produk yang dikeluarkan perusahaan yang dimana perhitungan harga pokok tersebut dilakukan pada setiap periode, misalnya setiap bulan, ya itu misalnya. Selanjutnya, apa sih karakteristik produksi dengan proses costing itu? Yang pertama, karakteristiknya itu proses produksi terjadi secara terus-menerus. Nah, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk yaitu produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar, yang mana konsumen bisa langsung membeli dalam bentuk produk yaitu produk jadi, tanpa harus memesannya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, tujuan proses produksi adalah untuk memenuhi persediaan barang di gudang. Jadi agar jumlah persediaan barang jadi bisa selalu terjaga gitu. Selanjutnya, metode pengumpulan biaya produksi. Apa saja sih? Yang pertama, pengumpulan biaya produksi dilakukan per departemen produksi pada tiap periode akuntansi. Terus yang kedua, harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Nah, perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau akhir bulan. Terus selanjutnya yang ketiga, penggolongan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, yaitu seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan sehingga BOP atau biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasar biaya sesungguhnya yang terjadi. Oke, yang keempat ada unsur yang digolongkan dalam BOP atau biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk terbesar sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu.
Nah, langsung saja ke soal dari kasus 2 ini terkait dengan produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi, perhitungan biaya produksi produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan apabila proses produksi hanya melalui satu departemen produksi saja. Perhitungan biaya produksi yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama bersifat kumulatif karena terdiri dari yang pertama biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, atau yang kedua yaitu biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen setelah departemen pertama. Langsung saja ke soal kuis ya. Di sini ada soal yaitu PT Pink Cadillac memiliki dua departemen produksi yaitu departemen A dan departemen B. B. Mengolah produknya. Nah, berikut adalah data-data produksi pada bulan Mei misalnya ya, tahun 2024 atau 2025 misalnya. Di sini ada dimasukkan dalam proses terdapat di Departemen A sebesar 315.000 kg. Di Departemen B itu kosong ya. Terus ada produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Di Departemen A terlihat ada 270.000 kg. Di Departemen B kosong. Terus produk jadi yang ditransfer ke gudang departemen A kosong, sedangkan departemen B 216 kg. 216.000 kg. Terus ada produk dalam proses atau PDP. Di departemen A terdapat 45.000 kg. Departemen B ada 54.000 kg. Nah, di sini ada biaya produksi yang dikeluarkan, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yaitu tercantum ya ada 630.000, 1.395.000 di Departemen A, sedangkan di Departemen B ada 2.430.000, terus ada biaya overhead pabrik 2.232.000 di Departemen A dan 3.645.000 di Departemen B. Nah, di sini ada tingkat penyelesaian PDP yang terbagi menjadi dua, ada biaya bahan baku dan biaya konversi. Di biaya bahan baku itu hanya ada di Departemen A, di Departemen B itu kosong, yaitu nilainya 100%. Untuk biaya konversi di Departemen A ada 20%, di Departemen B ada 50%. Oke, langsung saja ke penyelesaian ya. Nah, langkah pertama yaitu kita menghitung harga pokok produksi atau HPP di Departemen A. Yaitu dengan cara menghitung unit ekuivalensinya. Di sini ada biaya bahan baku atau biaya BB sebesar 270.000 dari mana? Dari ini produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ya 270.000 kg ditambah 45.000 dikali 100%. 45.000-nya itu dari produk dalam proses atau PDP dikalikan dengan tingkat penyelesaian PDP biaya bahan baku sebesar 100%. Ya, dengan hasil 315.000 kg untuk biaya bahan baku. Sama seperti biaya bahan baku, biaya konversi juga 270.000 ditambah 45.000 dikali 20%. 20%-nya itu yaitu biaya konversi di Departemen A. Dengan hasil 279.000 kg. Kita perlu ingat bahwa biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada menghitung biaya produksi per unit produk Departemen A. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya produksi yang dikeluarkan
itu terbagi menjadi tiga, ada bahan baku, tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik. Seperti yang sudah tercantum, kita alihkan ke dalam tabel ini, ada 630.000, ada 1.395.000, ada 2.232.000. Kita eh, pindahkan ke sini dengan total 4.257.000. Nah, biaya bahan baku ini ada unit atau unit ekuivalensi 315. Dari mana? 315 itu dari ini, biaya bahan baku yang tadi sudah dihitung ya, teman-teman. Nah, untuk tenaga kerja dan BOP seperti yang sudah disebutkan tadi itu sama ya. Jadi nilai ekuivalensinya 279.000. Kita cantumkan di sini. Nah, maka biaya bahan baku 630.000 dibagi 315.000 jadi Rp2. Betul kan? Terus ada tenaga kerja 1.395.000 dibagi 279.000 kita hasilkan Rp5. 2.232.000 dibagi 279.000 kita hasilkan 8. Maka 2 ditambah 5 ditambah 8 hasilnya Rp15. Baik. Lanjut, yang selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ini. Ya, kita cantumkan 270.000. Dari mana 270.000 itu dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yang ini ya. 270.000 kilogram dikalikan dengan 15, yaitu nilai ekuivalensi yang tadi ya. Oh, biaya produk atau unit yang ini 15. Dikalikan dengan itu kita hasilkan 4.050.000. Nah, setelah itu kita hitung harga pokok produk dalam proses yang terbagi menjadi tiga, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yaitu sama 45.000. 45.000 itu dari mana? 45.000 itu dari ini. Nah, produk dalam proses di Departemen A ya. Oke, dikalikan dengan ekuivalensi. Yang ini 100%, dikalikan dengan ini, biaya bahan baku yang ini. 100% dan 20%. Biaya bahan baku dan biaya konversi. Nah, dan dikalikan dengan nilai biaya produk atau unit yang tadi ada 2, ada 5, ada 8 ya. Nah, kita satu-satu ya. Biaya bahan baku 45.000 dikali 100% dikali ini 2, jadi 90.000. Biaya tenaga kerja 45.000 dikali 20% dikali Rp5 menjadi 45.000. Biaya overhead pabrik 45.000 dikali 20% dikalikan lagi dengan Rp8 menjadi 72.000. Jadi 90 ditambah 45 ditambah 72 menghasilkan 207.000. 4.050.000 ditambah 207.000 hasilnya 4.257.000 untuk jumlah biaya produksi bulan Maret tahun 2024 atau 2020. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita ke jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A ya. Setelah kita menghitung dari atas, kita jurnalkan ya. Ada biaya bahan baku Departemen A sebesar 630.000.
Dari mana? Dari sini. Ya, ini tinggal salin-salin saja. Persediaan bahan baku 630.000. Terus ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Terus biaya tenaga kerja Departemen A 1.350.000. Seperti yang sudah tercantum, kita alihkan ke jurnal ya, gaji dan upah 1.355.000. Terus yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya overhead yaitu sebesar 2.232.000. Ada berbagai rekening yang dikredit yaitu 2.252.000. Nah, yang keempat ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Nah, totalnya itu ada 4.050.000 ya, yang ini. Nah, kita alihkan ada 90.000, ada 45, ada 72. Dengan rincian biaya bahan baku Departemen A, terus ada biaya tenaga kerja Departemen A, terus biaya overhead Departemen A. Dari mana ini 1.350.000? Oke, terus yang kelima ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Nah, di sini ada biaya di Departemen A ya, 207.000. Dengan rincian biaya bahan baku Departemen A 90.000, biaya tenaga kerja Departemen A 45.000, biaya Departemen BOP, biaya overhead Departemen A 72.000. Oke, mungkin selanjutnya. Ini untuk jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A. Selanjutnya kita menghitung eh, harga pokok produksi di Departemen B. Nah, untuk menghitung unit ekuivalensi Departemen B, yaitu biaya konversinya 216.000, ditambah 54.000 dikali 50%. Dari mana 216.000 dari atas ya, teman-teman. Ini dia. Produk jadi yang ditransfer ke gudang Departemen B 206.000. Nah, ditambah 54.000 dikali 50%. Nah, 54.000 Departemen B kan untuk produk dalam proses dan ada biaya konversi 50% Departemen B. Nah, dengan total 243.000 kilogram. Nah, harus perlu diingat juga bahwa biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya menghitung biaya produksi per unit produk Departemen B. Nah, untuk di Departemen B, untuk biaya bahan baku itu nggak ada ya, teman-teman. Jadi cuma ada tenaga kerja dan BOP. Nah, di sini kita langsung cantumkan 2.430.000 dari sini ya, teman-teman. Ya, dari sini 2.430.000 dan 3.645.000 untuk overhead pabrik. Nah, betul kan? Untuk unit ekuivalensi 243.000. Dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari tadi pas menghitung unit ekuivalensi Departemen B, 216.000 ditambah 54.000 dikali 50%, kita hasilkan 243.000. Maka kita pindahkan
Di sini ya. Nah, jadi untuk biaya produk per unit kita ambil dari 2.430.000 dibagi 243.000 sama dengan Rp10. Untuk biaya overhead pabrik 3.645.000 dibagi 243.000 kita dapatkan Rp15. Jadi totalnya yaitu Rp25, sedangkan total biaya produk itu sebesar Rp6.075.000. Selanjutnya kita menghitung himpunan harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses Departemen B. Untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 216.000 kg dikali 25. 25 itu dari mana? Dari sini. Dari biaya produk per unit jumlahnya. Sama dengan 5.400.000. Untuk harga pokok produk dalam proses, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik, yaitu 54.000. Dari mana? Dari sini teman-teman. 54.000 itu dari sini ya. Nah, produk dalam proses PDP. Oke, dikali 50% yang tadi biaya konversinya dikalikan dengan 10 dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Biaya produk per unit ada 10 dan 15. Kita pindahkan ke sini, yaitu 50 untuk biaya tenaga kerja 54.000 dikali 50% dikali Rp10 totalnya yaitu 270.000. Untuk biaya overhead pabrik 54.000 dikali 50% dikali Rp15 kita dapatkan 405.000. Dengan total 675.000. Jadi, untuk jumlah biaya produksi bulan Maret tahun 2024-2025 yaitu kita hasilkan 5.400 ditambah 675 menjadi 6.075.000. Seperti biasa, setelah kita menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses, maka kita alihkan ke dalam jurnal pencatatan biaya produksi. Ini biaya produksinya untuk di Departemen B. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Tadi kita hasilkan 2.430.000. Nah, ini ya. Selanjutnya, yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik 3.645.000 dari sini ya. Nah, selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, untuk persediaan produk jadi itu totalnya ada 8.640.000. Dari mana saja? Dari tadi yang sudah kita hitung ya. Ada biaya bahan baku di Departemen B 3.240.000. Bentar. 3.240.000. Terus ada biaya tenaga kerja Departemen B 2.160.000. Dan ada biaya overhead Departemen B 3.240.000. Jadi kita totalkan menjadi 8.640.000. Oke. Perhitungan ini teman-teman didapatkan dari mana? Ini 216.000 dikali Rp15. Biaya bahan baku di Departemen B itu rumusnya harga pokok produk per unit
dari Departemen A. Nah, 216.000 yang ini ya. Bisa yang ini juga atau kembali lagi ke atas. Nah, yang ini produk jadi yang ditransfer ke gudang 216.000 dikali 15. 15. Jadi hasilnya 3.240.000. Ini juga sama, biaya tenaga kerja 216.000 dikali 10. 10 perak. 10 rupiah. Jadi 2.160.000. Terus ada 2.016.000 dikali 15 rupiah menjadi 3.240.000. Yang terakhir ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Sama juga ya teman-teman, ada biaya dalam proses Departemen B itu 1.485.000. Dari mana saja? Dari hasil ini. Ada biaya bahan baku Departemen B 810 sama ini ya. Terus ada biaya tenaga kerja Departemen B 270.000 dan biaya overhead Departemen B 405.000. Jadi mungkin ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang tugas terstruktur semester gasal, yaitu kuis 2 tentang metode harga pokok proses. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.